Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, senang berjumpa lagi dengan saudara dalam renungan hari ini. Saya tetap berdoa bagi saudara yang selalu mengikuti renungan ini dengan rutin agar saudara selalu diberkati oleh Tuhan, selalu menikmati perlindungan Tuhan dan hidup berkemenangan setiap hari. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini renungan kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Tentu saya tidak akan membaca ayat-ayat ini seluruhnya, tetapi saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah, di kantor, di tempat-tempat pekerjaan saudara, sehingga kita bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita akan membaca ayatnya yang ke-10 sebagai dasar renungan kita hari ini. Namun sebelum saya membacakan ayat-ayat ini kepada saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba datang di hadapan hadirat-Mu. Hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, sehingga kami mengerti, memahami kebenaran-Mu, agar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya kami dikuatkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakannya kepada saudara. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, izinkanlah saya untuk memberikan judul renungan kita pada hari ini, golongan dari mana kita. Golongan mana kita? Yang telah saya kemukakan pada awal kita membahas atau merenungkan surat 1 Korintus ini, saudara, bahwa ada terjadi perpecahan yang luar biasa pada jemaat di Korintus, sehingga Rasul Paulus merasa penting, merasa urgen untuk menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Nah saudara, beberapa anggota jemaat atau anggota gereja di Korintus mulai lebih dekat kepada para pelayan Injil daripada kepada Injil yang diberitakan oleh pelayan Injil, saudara. Mereka lebih menyanjung pelayan Injil tertentu dan menganggap kelompoknya lebih superior dari yang lain. Hal inilah yang membuat mereka terpecah. Paulus menyalahkan sikap ini sambil mengingatkan mereka bahwa baik dia maupun orang lain, baik dia maupun rasul-rasul yang lain tidak disalibkan bagi mereka. Kesalahan yang sama, saudara, juga ditemui dalam gereja masa kini. Beberapa orang percaya menjadi lebih dekat dengan seorang gembala atau hamba Tuhan atau pelayan Injil tertentu daripada dekat dengan Kristus dan firman-Nya. Hal inilah yang menyebabkan mereka mengkhianati prinsip kekristenan, bahkan dapat memecah belah jemaat, dan itu terjadi saat ini. Saudara, kita harus lebih berhati-hati untuk memusatkan kasih dan kesetiaan kita kepada Allah dan firman-Nya, bukan kepada pelayan Injil atau hamba Tuhan tertentu atau kepada siapapun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita tidak boleh mengidolakan pelayan Injil atau pengkhotbah, tetapi kita harus lebih dekat, melekatkan hati kita kepada Injil, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita boleh mengidolakan hamba Tuhan, kita boleh mengidolakan gembala sidang kita boleh mengidolakan pengkhotbah tertentu, tetapi yang lebih utama dalam kehidupan kita, biarkan hati kita melekat kepada Yesus Kristus yang adalah Injil tersebut. Jadi saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih berpikir bahwa saya memiliki golongan yang lebih unggul, atau pengkhotbah saya lebih keren, atau nominasi saya lebih baik? Saudara, ingat, semua dari mereka adalah manusia dan buatan manusia. Pasti ada kekurangan dan kelemahan. Mungkin suatu saat saudara akan kecewa dengan mereka.
Tapi saya mau katakan pada hari ini, lekatkanlah diri saudara pada Injil, maka hidup kita berkemenangan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia bagi saya dan saudara. Kita tidak akan kecewa. Mengapa? Karena kita berfokus kepada Kristus. Kita tidak akan kecewa karena kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hidup kita melekat kepada Injil Kristus, yaitu Yesus sendiri. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, mari lekatkanlah dirimu kepada Injil itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, memberkati saudara, memberkati usaha saudara, memberkati seluruh pekerjaan dan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk renungan-Mu. Ajar kami untuk tetap melekat kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap dekat dengan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang satu-satunya yang tetap menolong kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang selalu ada di sisi kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu hari ini yang mungkin ada dalam pergumulan. Engkau memberikan kemenangan bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Mungkin hari ini ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang putus asa, hilang harapan, duka, kecewa. Engkau memberikan damai sejahtera. Engkau memberikan sukacita bagi mereka sehingga mereka hidup berkemenangan hari ini. Terima kasih Bapa, yang sekolah, yang sementara kuliah, dalam pekerjaan di kantor, apa saja pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas hidup kami. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai seluruh umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang untuk yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin, amin. Pujakan nama Tuhan. Hiduplah dalam kemenangan karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Pesan saya, jaga kesehatan saudara, ikuti aturan pemerintah, dan jaga iman saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.